Ya, pemirsa, Indonesia National Ship Owners Association atau INSA mengungkapkan kenaikan harga BBM berdampak terhadap industri pelayaran angkutan penumpang. Pasalnya, bahan bakar menyumbang 50% terhadap total biaya operasional pelayaran. Pemerintah telah menaikkan beberapa jenis bahan bakar minyak atau BBM. Jenis Pertalite naik dari Rp7.650 ke Rp10.000 per liter. Solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Dan Pertamax naik dari Rp12.500 ke Rp14.500 per liter. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap sektor angkutan transportasi, seperti pelayaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketua Umum DPP Indonesia National Ship Owners Association atau INSA, Kamerlita Hartoto mengatakan kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap pelayaran angkutan penumpang. Pasal untuk sektor pelayaran penumpang menggunakan BBM subsidi. Karmelita menambahkan pelayaran sektor angkutan penumpang yang melayani jarak dekat selama ini tarif angkutannya ditentukan pemerintah. INSA berharap pemerintah bisa segera melakukan penyesuaian tarif untuk pelayaran penumpang jarak dekat. Idealnya saat ada kenaikan BBM lanjutannya, maka langsung ada penyesuaian tarif untuk angkutan penumpang jarak pendek. Idealnya saat ada kenaikan BBM, maka langsung ada penyesuaian tarif untuk angkutan penumpang jarak pendek secepatnya karena beban kenaikan BBM cukup besar. Adapun dalam struktur biaya operasional, bahan bakar menyumbang 40% hingga 50% terhadap total biaya operasional pelayaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita berikutnya, menakar dampak kenaikan BBM terhadap industri pelayaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Karmelita Hartoto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Indonesia National Ship Owners Association atau INSA. Selamat pagi, Bu Karmelita. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Baik, salam sehat, Bu. Sehat, Mas. Yes. Mas juga ya? Ya, alhamdulillah dalam kondisi sehat juga, Bu. Ini menarik, nampaknya sudah semakin melebar begitu ya dampak dari kenaikan harga BBM yang sudah diberlakukan per 3 September 2022 ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya bagaimana kondisi dari sektor pelayaran kita saat ini? Wah, sama dengan kita, Mas. Ya. Kondisi pelayaran saat ini secara general ibarat manusia ya. Kita baru selesai isoman kemarin, lalu kena diare lagi nih, gitu kan. Wow, oke. Mungkin semua masih ingat kalau waktu saat dilanda COVID itu kan transportasi laut sempat drop ya. Yes. Tentunya terutama di sektor angkutan penumpang turun 75% sampai 100% karena angkutan logistik curah kering dan tanker pun juga turun 25 sampai 50%. Lalu dengan seiring dengan kebijakan PSBB waktu itu ya, ada pembatasan perjalanan yang semakin longgar dan keberlangsungan industri dan manufaktur, maka arus barang logistik dan penumpang mulai membaik pada saat itu ya. Kan tapi kembali lagi arus barang logistik dan penumpang tidak serta-merta membuat pelayaran itu bisa begitu aja happy gitu ya. Tapi pelayaran nasional beda juga nih dengan pelayaran internasional yang bisa dapetin freight yang sangat tinggi di saat blank sailing waktu lokal ya. Jadi kita nggak beda sama dengan perusahaan pelayaran internasional. Pelabuhan utama yang mengakibatkan ketidakseimbangan supply dan demand kita gitu ya. Nah, pelayaran nasional tidak demikian. Di sini juga terjadi lockdown, tapi tidak ada blank sailing. Jadi walaupun arus barang bertumbuh, kebutuhan batu bara meningkat misalnya gitu ya, kebutuhan minyak meningkat, market supply dan demand di Indonesia juga tetap seimbang, tapi persaingannya tetap ketat gitu ya Mas ya. Jadi makanya di pelayaran nasional tidak seperti internasional. Nah, baru saja kita napas lega nih sekarang. Sakit perutnya baru lagi sekarang sejak adanya kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan BBM-nya jadi naik ya. Jadi sebagai pelaku usaha tentunya pada pasca COVID ini kita berada dalam kondisi yang ketidakpastian. Jadi mau investasi sekalipun juga sangat harus berhati-hati gitu ya. Betul. Jadi ya, terus terang sayangkan gitu ya kalau kita tuh naikkan punya freight kita tuh beda dengan freight di luar negeri. Tapi kalau kita udah naikin sedikit aja freight, diributin semua orang gitu ya. Iya, oke.
Padahal kalau apa namanya pelayaran internasional misalnya untuk ekspor orang berani bayar rate tinggi gitu. Tapi kalau di domestik kita dipaksa untuk harus rate-nya tuh nggak boleh tinggi gitu Ya, loh. Kalau sedikit naik ribut gitu. mainnya di batas bawah terus begitu ya, Bu ya. Baik, tapi Iya nih gimana nih ya, begini. ya, ya. Nah, dengan kondisi saat ini kan pemulihan ekonomi sudah berlangsung, kemudian aktivitas masyarakat dan juga mobilitas pun sudah tidak dibatasi lagi. Apakah ini tidak bisa menjadi trigger, Bu, untuk industri pelayaran kita? Ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan gitu bahwa apa is a trigger tapi juga kita selalu dibatasi gitu. Kalau kita ada kenaikan, mau ada naik sedikit selalu dipertanyakan gitu. Kenapa Oke. naik seperti itu gitu ya. Seperti Nah, kemarin ini kejadian dengan batu bara ya, waktu iya, ya. ada namanya angkutan batu bara di stop untuk ekspor gitu ya. Nah, kita sendiri pun juga berharap bahwa apa kenaikan freight kita juga harus naik sebenarnya gitu. Karena kalau kita apa namanya go internasional, kalau kita bekerja dengan apa pelayaran internasional ngangkut ekspor, itu freight-nya jauh lebih tinggi dibanding apa namanya freight di dalam negeri gitu. Bisa Baik. 3 kali lipat gitu, Mas. Oke, nah lantas bagaimana dengan kondisi tadi ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM? Apakah ini juga akhirnya menjadi penekan terhadap kinerja industri pelayaran kita begitu? Atau tidak terlalu signifikan? Ya, tentunya pasti akan menekan ya, terutama apa namanya dengan terutama untuk yang penumpang ya. Oke, Barang ini juga apa namanya kalau kalau penumpang itu kan mereka dibatasi ya, yang terutama untuk yang jarak pendek. Mereka itu apa freight-nya itu dibatasi, harga tiket dibatasi gitu ya. Jadi sehingga mereka sendiri perlu nih sekarang nih apa namanya kita dari kemarin sudah mencoba untuk membantu perusahaan-perusahaan apa namanya pelayaran yang apa membawa penumpang domestik ini untuk cepat dinaikkan mereka punya apa harga tiket freight-nya karena mereka tidak sanggup lagi untuk menjalankan kapalnya nanti gitu loh. Sekarang memang saya tahu bahwa pemerintah lagi lebih apa namanya melihat ke apa ke angkutan-angkutan lain tapi mereka sendiri sudah menyampaikan kepada kami bahwa kita ini udah gak kuat loh apa wow, namanya artinya menompang operasional dan lain-lain. Oke. gitu Mas. Baik, tapi kalau dilihat dengan kondisi kenaikan harga BBM sendiri, Bu, ini seberapa besar sih persentase begitu ya dominasi dari biaya BBM terhadap operasional industri pelayaran misalnya untuk satu kapal begitu berapa sih, Ya, Bu? itu bahan bakar minyak itu apa secara untuk dipakainya sekitar 40-60% untuk operasional kita ya. Wow, Jauh dekatnya sebenarnya dari satu kapal tadi ya. Tapi oke. intinya adalah kenaikan BBM itu sangat berpengaruh dengan kinerja kami gitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Oke, berdampak langsung terhadap kenaikan tarif begitu. Dan tarifnya untuk yang kapal penumpang tadi sudah langsung otomatis dinaikkan begitu setelah BBM ini naik atau bagaimana dan seberapa besar kenaikannya, Bu? Akan bergantung dari pemerintah. Kalau yang untuk jarak jauh itu kita kan sebagai apa namanya swasta itu tidak diatur oleh pemerintah freight kita, tapi memang kita harus membuktikan kepada pemerintah bahwa kita akan ada kenaikan sekian gitu. Cuman kalau yang namanya jarak dekat tiket apa semua tuh kita harus dapat dari pemerintah yang atur itu semua. Karena dia memakai bahan bakar subsidi. Gitu. Oke, itu ada pembatasan mungkin klasifikasikah apakah pelayaran kelas ekonomi ataupun eksekutif, Bu? Tahan dulu jawabannya nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah penumpang angkutan laut. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, kita lihat dari Januari sampai dengan bulan Mei di tahun ini. Januari tercatat 1,29 juta orang, kemudian Februari 1,2 juta orang, Maret 1,32 juta orang, dan April 1,23 juta orang. Sementara Mei ini cukup tinggi, 1,7 juta orang penumpang angkutan laut di tahun 2022. Selanjutnya,
Bagaimana dengan perkembangan transportasi nasional? Ini data per Mei 2022 untuk angkutan udara. Kita lihat penumpang domestik 5,3 juta orang, sementara internasional 0,5 juta orang. Sementara untuk angkutan laut 1,7 juta orang dan penumpang kereta apinya 23,4 juta orang. Lantas bagaimana dengan perkembangan transportasi barang? Ini data juga per Mei 2022 untuk angkutan laut mencapai 25 juta ton. Sementara kereta api sekitar 4,8 juta ton. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Karmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA. Baik, Ibu Karmelita, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Berdasarkan data yang sudah disampaikan tadi, memang ini menjadi suatu challenge berikutnya ya. Dengan jumlah penumpang kita rata-rata di atas 1 jutaan ya. Ini di bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Bagaimana Anda melihat kondisi yang ada? Apakah memang ada klasifikasi perbedaan antara kelas ekonomi dan eksekutif misalnya? Ya, ada harga berbeda. Jadi gini Mas, kalau Ya, misalnya subsidi itu diatur semua oleh pemerintah ya, karena dapat subsidi dari pemerintah. yes. Kalau angkutan itu untuk yang jarak-jarak pendek, tapi kalau untuk yang jarak panjang, apa namanya itu melewati laut ya lebih ya. Jadi itu kita 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 sebagai pengusaha bisa mengatur sendiri, walaupun harus disepakati oleh pemerintah tentunya, gitu Mas. Jadi ada perbedaannya seperti itu gitu. Nah ini sekarang yang teriak banget itu adalah si penumpang Yes. jarak pendek gitu, karena mereka mau cepat untuk dinaikkan, walaupun mereka terima subsidi, tapi kan tetap saja mereka ini tetap harus menaikkan harga tiket mereka. Nah itu dia, kalau bicara mengenai jarak dekat ini rutenya mana saja sih? Kemudian berapa Bu rata-rata kenaikannya juga kalau dilihat dari tarif yang diberikan kepada penumpang? Banyak di sungai ya Mas. Oh, Jadi angkutan sungai, oke. gitu ya. Jadi apa namanya? Nah itu kenaikannya bisa sampai 32%. Jadi dampak kenaikan biaya juga itu kira-kira sekitar 15% gitu. Jadi tarif angkutan penumpang jarak dekat seperti ferry misalnya diatur oleh pemerintah. Jadi kalau jarak jauh itu kita persetujuan dari pemerintah, tapi pengusaha yang atur tarifnya sendiri. Oke. Tapi kalau kita cermati berarti memang sudah ada kenaikan ya sekitar 30-an% dan resistensi apa ini yang selama ini dirasakan begitu oleh para pelaku industri pelayaran khusus yang jarak pendek tadi? Apakah mengurangi okupansi juga kah atau penumpang begitu atau bagaimana? Ya tentunya terus terang sampai sekarang ini harga tiket masih belum bisa naik Mas. Ini kita cuma asumsi-asumsi itu yang kita harapkan kalau apa namanya supaya bisa pemerintah memberikan izin gitu loh. Jadi Oke, oke, oke. Nah, sejauh ini komunikasi, diskusi dengan pemerintah, Kementerian Perhubungan begitu misalnya? sudah dilakukan, sudah bicara juga melalui kementerian dan juga Oke. mungkin katanya pemerintah masih punya prioritas yang lain untuk angkutan darat yang lain atau mungkin yang Oh, bagaimana, tapi tentunya kita juga nggak mau di yang terakhir gitu loh, maunya iya, iya, iya. itu ya. Nah, Tetap itu dia. Lantas strateginya bagaimana? Kalau tadi sempat Ibu sampaikan kan nggak tahu nih sampai kapan kita bisa menahan begitu dengan adanya kenaikan beban-beban biaya operasional dan lain-lain ini. Ya kan begini Mas, kalau Ya, misalnya kita lihat dari industri yang lain pun ya, let's say even pelabuhan sekalipun juga mereka juga mencoba untuk menaikkan tarif-tarif mereka juga gitu kan, iya. udah ada namanya fuel surcharge gitu ya. Jadi selisihnya daripada BBM itu juga mereka bikinkan standar untuk supaya ada kenaikan lah gitu. Kita mengikuti surcharge-nya daripada bagaimana harga Pertamina berapa gitu ya. Jadi dari Oke. pemerintah sendiri juga sudah mulai, jadi BUMN pas segala macam juga sudah mulai menaikkan. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga dong kalau namanya kawan ini minta segera untuk di-adjust lah gitu. Iya, iya, iya.
Tapi kalau kita lihat memang beberapa waktu lalu juga sempat berbincang dengan Organda, sudah ada penyesuaian yang mereka lakukan. Apakah memang untuk angkutan laut tidak bisa juga serta-merta begitu melakukan penyesuaian, Bu Karmelita? Itu dia. Jadi mungkin pemerintah saat ini lagi punya apa ya priority Oh, oke. yang darat, ngurusin dulu yang lain-lain gitu ya. Tapi tentunya nggak boleh dong kalau kita Iya, gitu tapi loh. kan ini penumpangnya juga banyak, Bu, di atas 1,7 juta orang loh. Ya maka dari itu gitu. Jadi ya kasihan juga nih Pak Pak Menhubnya, tapi ya kita harus teriakan supaya cepat bekerjanya lagi gitu. Iya, iya, tapi kan ya lantas teman-teman dari INSA sendiri bagaimana, Bu, sejauh ini begitu? Mereka tetap akan bertahan begitu dengan kondisi yang ada atau mungkin mengurangi frekuensi untuk Ya, menekan biaya operasional misalnya? Ya, eee, halo, Bu Karmelita, mohon maaf ini untuk jaringan internet sedang, drop nampaknya begitu, jadi, tidak bisa kami dengar, mungkin mereka, penjelasan dari Ibu. Bisa diulang kembali Ibu Karmelita? halo. Iya, bisa diulang kembali Bu, nampaknya sepertinya ada gangguan sinyal, tadi Ibu tidak terdengar penjelasannya, bisa diulang kembali? Saya rasa kelihatannya teman-teman lagi masih berusaha nggak mengambil dari simpenannya Wow, mereka. dari tabungannya nih Bu. Jadi mau nggak mau mereka Oke, ocekannya mereka sendiri saat ini untuk mempertahankan hidup ya. Saya oke, rasa oke. gitu. Untuk ya, itu dari sisi penumpang, untuk angkutan barang apakah juga mengalami hal yang sama? Ya, ini hal yang barang ini karena kita memakai MFO, jadi kita Heeh. sudah penyesuaian kemarin ini malah justru lebih early apa Oh, namanya fluktuasi daripada ini kan apa surcharge ya dari mhm, BPM-nya. Jadi kita sudah mengikuti kenaikan itu. Karena itu kita kan bukan mendapat subsidi, kita oke. jalan dengan apa namanya dengan kita punya sendiri. Baik, Eh, jadi mengikuti mekanisme pasar saja apabila BBM naik pun langsung kita bisa melakukan, penyesuaian harga begitu ya, Bu, ya? gitu. Baik, untuk yang angkutan penumpang sendiri fokus dari teman-teman INSA begitu untuk menjaga bahwa ritme tetap ataupun, operasional tetap berjalan itu, akankah ada suatu daerah yang difokuskan khusus atau semuanya dibagi rata begitu? Bahwa oke, kita jalan aja dulu nih sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Ya. Ya mereka jalan aja dulu Hmm, sambil saya tahu dari bukan hanya dari sistem kita, kemarin juga sudah ada kita diajak rapat ya, oleh hubungan, jadi bukan hanya dari INTA, dari asosiasi lainnya, yaitu misalnya kayak seperti Gapasdap dan lainnya mereka sudah ikut juga menyurat kepada Kementerian Perhubungan. mmm, Jadi saya rasa sih harusnya apa namanya perhubungan juga sudah mulai aware gitu bahwa ini sudah tidak bisa lagi gitu sama mereka ini. iya, iya. Kalau kita bicara mengenai dari waktu tanggal 3 sekarang mungkin udah hampir 1 minggu kan sebenarnya berarti banyak nih dana tabungan yang akan terkuras nanti kalau memang belum ada keputusan final yang diberikan oleh pemerintah. Tapi teman-teman INSA sendiri berharap berapa sih range yang mungkin masih bisa mereka terima apabila ada kenaikan harga tiket yang mereka jual kepada penumpang kapal Itu ataupun pelayaran? harga ya sekitar kapan namanya 20 ya, 20% paling nggak ada kenaikan ya untuk mereka apa namanya jalankan ini semua gitu. Baik, tapi dengan kondisi yang ada, strategi ke depan begitu efisiensi mungkin tidak dilakukan. Karena kalau kita bicara mengenai pandemi ini bisa menjadi pelajaran yang berharga tentunya dengan bicara, mengenai efisiensi dan ditambah lagi kenaikan harga BBM. Apakah efisiensi juga akan menjadi salah satu buffer untuk mendukung operasional industri pelayaran khususnya angkutan penumpang, Bu Karmelita? Saya rasa teman-teman sudah melakukan seefisien mungkin ya karena Hmm, hanya itu bukan hanya di BBM saja, sekarang juga apa namanya besi gitu juga kan ada kenaikan ya. Jadi tentunya biaya repair itu juga naik gitu. Jadi saya pikir ini mereka
dibantu gitu, karena bukan hanya BBM aja yang naik, tapi plat baja juga untuk keperluan docking itu juga mulai Oh, naik juga gitu. nah itu dia Bu. Berarti kan nanti ya ini multiplier effect nampaknya begitu ya. Oke, dari sisi harga tiket, kemudian biaya operasional, belum nanti hal-hal yang lain misalnya docking. Nah ini apa sih yang diharapkan teman-teman INSA akhirnya ke depan? Ini juga salah satunya adalah memberikan insentif lah kepada kita, keringanan biaya pelabuhan misalnya Oke. PNBP. Ini sekarang PNBP kelihatannya wow, dari bukan hanya di pelayaran saja, saya lihat katanya di semua industri PNBP nih makin hari makin naik nih. Mungkin ada Oh, cara gitu ya yang untuk menaikkan pajak tapi bukan PNBP gitu loh. Jadi kalau enggak ya repot ini begini. insentif jangka pendek yang seperti apa nih yang diharapkan? Mengingat sambil kita menunggu bagaimana operasional kita bisa normal lah, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh teman-teman INSA, Bu Karmelita. Ini bukan hanya kita bicara di Kementerian Perhubungan, tapi juga mungkin Kementerian Keuangan juga gitu ya untuk Oke. ya melihat kembali dalam hal pengenaan PNBP ini gitu, dan mencoba untuk memberikan lebih banyak insentif di pelayaran yang dimana saat permulaan dari Presiden kita menyatakan waktu maju pertama kan adalah jangan sampai kita ini membelakangi laut kan gitu Oh, oke. dan lain-lainnya. Kita berharap kita mendapat support dan lebih banyak dong gitu supaya kita bisa lebih maju ya. Yes, yes, yes. Betul. Kita juga yang soal Coast Guard ya, kami semua pelayaran juga berharap ada keputusan dari Presiden siapa nih penguasa laut kita yang sebenarnya supaya ini Oke. beres ya, dan caranya seperti apa. Monggo tolong kita disampaikan supaya kita juga tidak lagi menghabiskan waktu kita yang yang terbuang di laut gitu ya, karena kita stop pemeriksaan dan lain-lain tadi. Oke, itu dia memang yang perlu ada solusi, itu insentif, kemudian tadi tata kelola dari industri pelayaran sendiri yang mungkin perlu dirapatkan lagi barisannya begitu ya Bu Karmelita. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga segera ada solusi Bu dan pengumuman resmi dari pemerintah ya terkait dengan range kepastian harga tiket yang bisa diberikan untuk industri pelayaran khususnya angkutan penumpang di dalam negeri. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Karmelita. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.